Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Mari kita mulai majlis kita, pengajian kita dengan baca Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat hajat kita semuanya. Ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadhihi wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ma yaqulu 'inda as-sabah wa 'inda al-masa'. Ruwina bi Sahih al-Bukhari an Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Idza qala dzalika hina yumsi famata min lailatihi dakhala al-jannah aw kana min ahli al-jannah wa idza qala dzalika hina yusbiha famata min yawmihi misluh. Hadirin jamaah sekalian, kita berbicara terkait dengan zikir. Ya, saya dapat fotokopi nanti saya bagikan. Jadi kalau kemarin di beberapa pertemuan yang lalu 3, 4, mungkin 6 bulan yang lalu saya sudah berbicara terkait dengan sholat. Ya, saya ulangi kembali bahwa sholat yang kita kerjakan itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Nah, inti daripada sholat adalah satu, ketika kita lagi baca Fatihah. Ya, ketika kita lagi baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah jawab. Tadi kita lagi baca Fatihah, Allah jawab, hamadani 'abdi, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah, asna'ani 'abdi. Maliki yaumiddin, majjadani 'abdi. Nah, intinya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah katakan hadza baini wa baina 'abdi ma sa'al. Ini antara kita berdua, kata Allah, mas'al, apa yang kau minta. Sampai kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai Allah katakan hada baini wa baina 'abdi. Pak, ini kita berdua, kata Allah. Hada baini wa baina 'abdi, masa'al, Bapak minta. Ini luar biasa. Maka kalau kita lihat tentang khasais, kehebatan daripada sholat itu, sahabat kalau ada sesuatu, ada masalah, dia cuma sholat. Karena ketika lagi baca Fatihah, Allah sudah katakan hada baini wa baina 'abdi. Pak, ini kita berdua, kata Allah. Masalah Bapak minta apa? Ini kan luar biasa sebetulnya kalimatnya. Nah, ini yang kalau nggak salah 6 bulan yang lalu. Ini sudah saya jelaskan di sini. Maksud saya gini, Pak, untuk menegaskan kembali itu sholat luar biasa. Maka nanti saya kaitkan dengan zikir ini. Jadi kalau kita paham terkait dengan sholat, pasti kita merindukan kedatangan sholat. Karena saat itu Allah sudah menawarkan kita hada baini wa baina 'abdi masa. Nah, kemudian di saat kita bangun dari rukuk,
Umum kita baca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati. Dalam hadis Nabi mengatakan ketika ada seorang sahabat ikut sholat bersama dengan Rasulullah, kemudian ketika bangun dari rukuk Rasul mengatakan sami'allahu liman hamidah. Sahabat ada yang mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Selesai sholat Nabi mengatakan manil mutakallimu, tadi siapa yang baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Sahabat mengatakan ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Ra'aitu salasina, saya lihat kata Nabi atau watalatina malakan yaqtadirunaha yaktubuhal awal. Saya lihat ada 30 malaikat mengelilingi kamu, semua ingin mencatat apa yang kamu inginkan. Bayangkan bangun dari ruku tadi ketika sami'allahu liman hamidah, sami'ah mendengarkan. Siapa? Allah. Sami Allah. Siapa yang didengarkan oleh Allah? Liman hamidah, orang yang memuji Allah. Bahasa gampang begini, ketika tadi kita ruku kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana ma suci engkau ya Allah Rabbi Tuhanku al-azim yang maha agung. Bangun dari ruku Allah katakan sami Allahu liman hamidah, aku dengar pujian tadi di saat. Ketika Allah katakan sami Allahu liman hamidah, kemudian kita katakan Rabbana ya Allah lakal hamdu, pujian hanya milikmu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, pujian yang banyak, mil'as samawati, sehingga Allah katakan ketika komunikasi tadi sami Allahu liman hamidah, aku dengar pujianmu. Kemudian kita jawab Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Akhirnya Allah katakan, Pak, Bu, Bapak, Ibu minta apa? Mil'as samawati, sebanyak yang ada di langit, wa mil'al ardi, atau sebanyak yang ada di bumi. Kalau kurang wa mil'a ma bainahuma, dua-duanya bagaimana? Sebanyak langit sama di bumi. Masih kurang juga. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, atau ada permintaan lain daripada yang ini. Setelah itu kita sujud. Apa yang kita baca sujud? Subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah Tuhanku al-a'la, yang maha tinggi. Kenapa saya katakan, kita mengatakan maha suci engkau ya Allah Tuhanku yang maha tinggi? Karena Allah menawarkan kepada kita mil'us samawati, sebanyak yang di langit, wa mil'ul ardi, sebanyak yang di bumi, wa mil'u ma bainahuma, atau sebanyak di antara keduanya atau dua-duanya, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, kemudian kita baca bangun dari duduk di antara dua sujud, bangun dari sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 8 tuh. Kalau mazhab Imam Syafi'i menulis 8. Di hadisnya ada yang tulis 6, ada yang tulis 7. Mazhab Syafi'i menambah 1 jadi 8. Wa'fu anni. Ini kalau Allah ijabah, selesai semuanya, Pak. Selesai semua. Artinya clear hidup kita. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunin saya ini. Wajburni, kalau ada susah-susah gampangin. Warfa'ni, angkat ya Allah derajat saya ya Allah. Warzuqni, kasih rizki ya Allah, dan diangkat dikasih rizki lagi. Wahdini, kasih aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, berikan aku afiat, kesehatan zahir dan batin. Baru terakhir waktu ani, kalau saya ada salah maafin. Ini kalau kita paham yang 8, selesai.
baru kita di ujung tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Maksud saya begini Pak, kenapa ini saya ungkapkan pelan-pelan Bu? Biar sholat kita itu berkualitas, bukan berkuantitas saja, tapi berkualitas. Kalau kuantitas kan hitungan angka, tapi kualitas hitungan hasil. Jadi ketika kita bangun, kemudian kita tahiyat yang terakhir, kita merasakan itu di saat Rasulullah ingin berjumpa dengan Allah. Ketika akan bertemu, Rasul mengatakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Setelah Rasul mengatakan semacam itu, Allah katakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kan kita baca tahiyat terakhir begitu kan? Assalamu alayka, keselamatan buat engkau satu orang, ayyuhan nabiyyu. Allah katakan ayyuhan nabiyyu, bukan dikatakan assalamu alayka ya Muhammad, tapi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian dijawab oleh baginda Nabi. Ya namanya orang bapak kalau diucapin salam assalamualaikum, bapak jawab nggak? Ketika dikatakan assalamu alayka, Rasul menjawab assalamu, apa dijawab? Habis assalamualaikum jawabnya gimana? Assalamu alayna, keselamatan buat kami. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kami, ada kita. Keselamatan buat kami. Rasul mengatakan keselamatan buat kami. Dan ditegaskan oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Ketika Rasul mengatakan assalamu alayna, keselamatan buat kami, padahal disampaikan assalamu alayka, keselamatan buat engkau ya Muhammad ayuhan nabiyyu. Tapi Nabi menjawab assalamu alayna, keselamatan buat kami, Rasul dan kita umat. Di hadapan Allah sudah Rasul mengatakan keselamatan buat kami. Saya kasih contoh. Kira-kira Pak RT kalau ditanya gimana T, sehat T? Pernah nggak Pak RT jawab alhamdulillah saya dan warga saya sehat? Pernah nggak bilang gitu? Ada nggak Pak RT di sini? Kalau ada Pak RT ditanya nih, T, gimana T kabarnya sehat T? Pasti Pak RT jawabnya gimana? Kalau ditanya Pak RT nih, Pak RT gimana sehat Pak RT? Pak RT jawabnya gimana? Alhamdulillah saya. Pernah nggak Pak RT bilang alhamdulillah saya dan warga saya sehat? Pernah nggak? Kan dibilang Pak RT bukan Pak Ahmad. Tapi Nabi dikatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi. Dijawab oleh baginda Nabi assalamu alayka, dan ditegaskan oleh Nabi wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba yang soleh. Makanya setelah itu para malaikat dan Nabi semua yang mendengarkan dialog ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Itu rangkaian tahiyat yang kita baca. Jadi kalau kita tahiyat, kita merenungkan ya Allah, ini dialog yang luar biasa. Assalamualaikum ayuhan nabi, assalamu alayna wa ala asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kalimat luar biasa. Baru setelah itu kita assalamualaikum warahmatullah. Hebat tuh Pak, dialog ini kalau kita nggak arti sholat dialog, nggak mau berhenti kita sholat. Pasti walaupun 2 rakaat sholat malam itu nikmatnya luar biasa. Wajar kalau seandainya ada orang yang sholat 2 rakaat kemudian lama, wajar orang dia meresapi apa yang dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
kalau sholat sendiri. Makanya Nabi mengatakan idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu sholat berjamaah ringanin, tapi kalau sholat sendiri kata Nabi falyutawwil ma syaa, silakan. Kalau sholat sendiri bapak mau sepanjang apa silakan. Itu baru kata kalimat doa yang ada di dalam, belum gerakan. Kalau kita rukuknya benar, bagus nih di bagian belakang. Kalau di saat sujud kita mengambil nafas, Subhana rabbil a'la, beda Pak. Melancarkan saraf-saraf yang ada di bagian jauh dari stroke, jauh dari lupa. Karena umumnya orang yang sujud itu nahan nafas. Ketika kita sujud, Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Cobain aja kalau bapak pusing sujud sambil tarik nafas, buang. Ya, belum yang lain-lain. Nah kemudian pertemuan yang lalu juga berbicara terkait dengan zikir ba'da sholat. Nah ini kelanjutannya. Jadi zikir ba'da sholat kata Nabi minimal setelah sholat itu baca istighfar, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya banyak orang yang ba'da sholat zikir itu dengan suara nyaring. Kenapa? Karena tujuannya takliman, mengajarkan orang supaya mengerti tata cara zikir ba'da sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh cuman astagfirullah, astagfirullah, boleh astagfirullahaladzim, boleh. La ilaha illallah lahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kalau ada orang yang setelah sholat dia baca Allahumma ajirna minan nar, seandainya dia meninggal dunia, Allah jaga orang ini dari api neraka. Allahumma antas salam. Kemudian ada zikir yang itu zikir sebetulnya minimal 10. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Itu minimal 10, paling banyak 3. Nabi mengatakan kepada para sahabat, kata Nabi begini, ada perbuatan amal itu umayyasirun, gampang banget kata Nabi. Wa may ya'mal bihi ma qalilun, cuman yang ngerjain dikit kata Nabi. Ini gampang. Kemudian kata Nabi, cuman yang ngerjain dikit. Wa may ya'mal bihi ma qalilun. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasul, ngapa kok wa may ya'mal bihi ma qalilun? Ini kerjaan gampang tapi yang ngerjain dikit. Sampai Nabi ditanya sama sahabat, kerjaannya gampang, habis sholat dikit tapi yang ngerjain nggak banyak. Padahal Nabi mengatakan wa may ya'mal bihi ma, kalau ada yang ngerjain ini dakhalal jannah au min ahlil jannah, dia bakal masuk surga atau sebagai penghuni surga. Ada hadisnya nih dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Bab zikir tentang sholat ini saya ringkas saja karena mengejar waktu. Ya, kata Nabi begitu. Yusabbihullahu asyra, baca tasbih minimal 10. Wa hamidihi asyra, baca tahmid alhamdulillah minimal 10. Wa kabbirihi asyra, minimal baca Allahu akbar 10. Kalau dikerjakan ini kata Nabi dakhalal jannah au min ahlil jannah. Sehingga sahabat tuh tadi nanya, kenapa sih kata Nabi begini?
ketika selesai sholat, kata Nabi ini ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Nabi, ja'a syaitan, setan datang. Setan datang, yazkuru hajata qabla an yaqula. Kata Nabi, setan datang kemudian dibisikin sama setan, bang cepetan no, temen lu udah nungguin. Buru-buru dia nggak mau baca zikir pada sholat. Lah kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Coba deh yang nggak baca subhanallah, 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 subhanallah. Sebabnya ngapa bapak nggak baca? Kan ada aja yang bisikin. Ada yang buru-buru mau ke sono, ada yang buru-buru ke sono. Padahal dalam Al-Quran Allah katakan yazkurunallaha qiyaman, boleh sambil jalan nggak apa-apa. Wa qu'udan, atau sambil duduk kita zikir nggak apa-apa. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, atau kalau nggak sambil rebahan. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, boleh. Bukan apa-apa, Nabi menyinggungnya yang kita ini disinggung gini, kata Nabi, humayasirun wa may ya'mal bihi maqalilun. Ini kerjaan gampang, tapi yang ngerjain dikit itu doang yang bikin kita kesinggung. Masih segini aja kagak bisa. Padahal kata Nabi, dakhalal jannah, orang bakal masuk surga. Nah orang pada ogah mau diapain? Masa maksain orang yang ogah? Maksud saya begini Pak, zuhur, asar, maghrib, bisa subuh, sambil kita jalan bisa kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, bisa. Nggak apa-apa, minimal 10 kalau nggak 3. Ini harus menjadi sebuah rutin buat kita. Jangan tinggalkan ini, karena Nabi bilang kalau kita kerjakan semacam ini, dakhalal jannah au min ahlil jannah, masuk surga atau termasuk digolongkan oleh Allah min ahlil jannah. Udah dicatat nama kita di surga. Ya, nah saya lanjutkan bab zikir pagi dan sore. Ruwina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan dari Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Ruwina fi Sahih Bukhari, dari di dalam kitab Imam Sahih Bukhari, an Shaddad bin Aus radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi, kata Nabi, sayyidul istighfar, kita baca Allahumma anta rabbi. Kalau pagi kita baca 1, sore baca 1. Famata min lailatihi dakhala jannah au kana min ahlil jannah. Maksud saya begini Pak, minimal ibu setiap pagi kita baca 1 aja deh. Tahu 1 berat enggak sih 1? Beratan mana 1 sama 10? Pak, baca 1 sama baca 10 beratan mana kira-kira? Hah? Beratan 1, orang kagak ngerjain. Iya, kalau yang nggak dikerjain kan berarti berat. Kata Nabi kalau dia baca sayyidul istighfar pagi, terserah ada bapak pagi jam berapa, baca atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Seandainya dia meninggal di siang hari, dakhalal jannah au min ahlil jannah. Sore kan kita baca lagi nih habis maghrib, baca atau Allahumma, atau aja nggak usah banyak-banyak, atau Allahumma anta rabbi. Seandainya malam dia meninggal dunia, dakhalal jannah au min ahlil jannah. Ya, saya main cepat nih. Ya. Nah, kemudian Ruwina fi Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi. Datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi, faqala, kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladaqtanil barihah. Qala amma law qulta hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurruka. Zakarahu Muslim muttasilan bi hadisin. Nah, yang kedua zikirnya udah saya tulis Bapak, tenang aja, saya bagi. Ya. Yang kedua, pagi baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, kalau kita baca ini diriwayatkan ketika ada sahabat ngadu sama Rasul, ya Rasul, semalam saya digigit kala jengking.
Kata Rasul begini, kalau ente baca di sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurru, ente gak bakalan digigit dah me kali jengking. Taruh di kita gak ada kala jengking, nyamuk. Lah orang kalau digigit nyamuk bisa masuk rumah sakit, DBD. Nah, kalau kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati, nggak usah banyak-banyak, satu aja dulu. Kalau kita baca pagi dijaga, dan insya Allah nyamuk-nyamuk kalau gigit kita itu nggak bikin dampak, atau binatang-binatang berbisa kalau gigit kita nggak ada dampak. Ini penawarnya namanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, nah itu. Yang ketiga, sampai jam berapa? Sekarang selesai dah nih. Dikit lagi ya. Ya, banyak masalahnya tapi jangan semuanya dah, dikit-dikit. Ntar Bapak tinggal baca aja di rumah. Ruwi Nabi Sunani Abi Daud wa Tirmidzi an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Utsman bin Affan mengatakan dari baginda Nabi, ma min 'abdin yaqulu fi shabahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailatin. Kalau ada orang yang pagi sore baca ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Salasa marrat, 3 kali. Lam yadurruhu syai'un. Qala Tirmidzi, hadza hadisun hasanun sahihun. Kalau kita pagi baca 1, sore baca 1 Bismillahilladzi la yadurru. Kalau ini baca 3, dibaca 3 kali, lam yadurru. Tidak ada yang bisa membahayakan kita. Entah ketabrak, entah jatuh, entah kepleset, entah ketiban, apapun, insya Allah. Atau makanan-makanan yang ingin berdampak kepada kesehatan kita, Allah akan jaga itu. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi. Baca pagi 3, nanti sore 3. Kan kita namanya makan kita nggak tahu. Tahu-tahu malam, aduh, apa ya? Waduh, tadi makan apa nih? Ya Allah, kelupaan tadi makan soto babat Betawi, yang di Cideng kan berhasil, ngebet tuh malam. Nah, kalau misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi, bisa jadi hal-hal yang tidak kita duga Allah jaga. Ya, nah kemudian kita baca itu, kemudian kita baca, kalau kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, kata Nabi, kalau kita baca raditu billahi rabba, kita baca tuh kalimat itu, maka Allah akan menyintai kita, maka Allah akan sayang kepada kita. Kalau kita baca raditu billah, man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, kana haqqan Allahi an yurdi, sungguh Allah akan redha kepada orang itu. Jadi kalau kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, ada yang mengatakan nabiyya wa rasulah. Kalau kita baca ini haqqan Allahi ayyurdiya, Allah akan redha sama kita. Kalau Allah sudah redha, jangankan kita minta, kagak diminta Allah kasih. Kagak diminta Allah kasih. Kita kan banyak mintanya. Kenapa Allah belum kasih? Karena Allah belum redha sama kita. Biasakan ibadah. Ini ibadah, kalau saya lihat Rasulullah ngajarin kita nggak ada yang berat, ibadahnya enteng-enteng aja. Hasilnya maksimal. Raditu billahi rabba, Allah akan redha sama ente. Kalau Allah sudah redha, apa yang tidak Allah akan berikan kepada kita, Allah kasih. Iya. Nah, kemudian terakhir. Ruwina, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna rajulan syaka ila Rasulillah. Ada seorang datang kepada Rasulullah.
Kemudian antusibul afat, dia ngadu, ya Rasul, aduh ujian gak pernah putus-putus. Kalau bahasa orang Betawi, kebelangsak gitu ya, ibarat orang yang jatuh ketiban ember, orang lagi nggak naik, lagi ketiban ember gitu ya. Kemudian kata Nabi begini, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, qul, katakan, idza asbahta, kalau pagi ente baca nih, bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali fa innahu la yadhhabu laka syai'un. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghilangkan sesuatu yang ada pada diri kita. Kita baca satu kali ini, Allah akan jaga terus. Gak kebelangsak hidup kita, gitu ya. Bahkan di dalam riwayat lain Nabi juga mengatakan kalau bisa kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, atau kita baca hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali Pak, pagi 7, sore 7, maka Allah akan mengabulkan ma'ahammahu min amri dunya wal akhirah. Apa keinginan kita urusan dunia sama akhirat, Allah akan dijawab. Jadi kalau ada kita di urusan ini penting banget, ya Allah, besok cicilan harus kebayar nih, baca hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca aja itu kan. Nanti kita nggak tahu, Allah akan kasih itu jalannya, ada aja. Yang utang sama kita dulu bayar sekarang. Kita udah lupa, Bang, mohon maaf ini, dulu gue punya utang dulu, gue pas banget buat cicilan motor. Biasanya kalau udah dapet begitu kita masih ngeluh, ya Allah ngapain pas-pasan buat cicilan motor, gak ada lebihnya. Tuh manusia tuh biasanya. Itu Nabi ngasih tahu caranya begitu. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sampai sini Pak, ada yang mau ditanya dulu? Enggak, cukup ya? Ya, terima kasih. Ya, nanti saya bagikan fotokopinya, nanti dibaca. Ya nggak usah diapalin, baca aja tiap hari, ntar lama-lama juga hafal. Ya, nanti dibagikan. Ya biar dibaca semua. Kalau saya bagiin sekarang, ntar daripada nggak ngeliatin saya, daripada ngeliatin catatan, harus itu saya bagiin aja. Banyak tuh bacaan. Jadi Bapak aja baca aja. Itu bacaan zikir pagi dan sore. Namanya zikir formatif. Jadi formatnya begitu. Nanti ada zikir yang namanya tentatif. Pada saat-saat tertentu apa yang perlu kita baca. Bagaimana kalau kita doa supaya doa kita ini menggetarkan arsy. Nabi ngajarin dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Kalau kita berdoa, bisa hari itu, bisa besok, cepat Allah akan ijabah doanya. Nanti Nabi mengajarkan. Tapi ini dulu dah kita pelajari zikir pagi dan sore, dibaca setiap hari. Insya Allah hidup kita akan nikmat, hidup kita akan tenang. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas